Oke, halo semuanya. Di video kali ini gua akan bahas 7 dosa kematian yang sering dialami oleh para trader atau mungkin bahkan di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini bukan soal signifikan bahas tentang trading ya, tapi aku bakal coba bahas kenapa sih kalian tuh banyak yang loss, banyak yang sering margin call, banyak yang nggak jadi seorang profitable trader atau jadi trader gagal dan lain sebagainya. Di sini aku akan bongkar akarnya kenapa kalian bisa mengalami hal yang seperti itu. Sebenarnya kalau misal di luar konteks trading ya, 7 dosa kematian ini itu akan mengarah ke semua aspek, baik itu dari segi investasi, bisnis maupun di kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya 7 dosa kematian ini itu kalian bisa dapetin infonya itu di Google, teman-teman, yaitu Seven Deadly Sins. Nah, itu di sana dijelasin ya, semua akar dari semua kejahatan yang ada di dunia ini. Entah itu kegagalan, entah itu kriminal dan lain sebagainya, itu akarnya ada di Seven Deadly Sins ini, guys. Jadi apa aja itu? Jadi di sini aku akan coba bongkar dan jelasin apa yang bisa jadi manfaat untuk kita sebagai seorang trader di poin Seven Deadly Sins ini, guys. Untuk poin yang pertama itu adalah tentang kesombongan. Banyak banget dari kalian semuanya sebenarnya aku udah ingetin juga ya tentang kesombongan ini, itu entah itu di VT gua, entah itu di channel YouTube ini atau di video-video gua sebelumnya, kalian bisa tonton. Gua sering banget bahwasanya kalau misal kalian udah mendapatkan profit di market entah berapapun itu, jangan sekali-kali untuk sombong. Sebenarnya konteks sombong ini bukan cuman ketika profit doang ya. Ada yang namanya status, teman-teman. Banyak trader yang mengira, wah kalau misal kerjaanku sebagai trader, kerjaan yang lain itu bukan apa-apa. Bukan seperti itu ya. Konteksnya bukan seperti itu. Walaupun memang benar ya, kita adalah seorang trader ya, profesi yang dimana kita nggak bergantung sama siapa-siapa, kita juga nggak butuh tim dan lain sebagainya. Kita sendiri pun bisa, tapi bukan berarti kita menjelekkan profesi yang lain. Gua lihat tuh di TikTok tuh banyak banget orang yang songong ya. Songong bahwasanya aku trader, profesiku ini, aku trading forex. Jadi seolah-olah itu dia membanggakan dirinya sendiri, yang membuat dimana profesi yang lain itu adalah profesi yang jelek atau profesi yang biasa-biasa aja. Tapi menurutku fenomena seperti ini sebenarnya nggak bagus untuk psikologi kalian. Ya mungkin kalau misalkan buat lucu-lucuan, buat entertain is oke lah. Tapi kalau misal kalian ya di dalam hati kalian yang paling dalam, kalian punya rasa sombong terhadap profesi, terhadap apa yang kalian dapetin selama ini, itu akan ngehancurin profesi kalian, guys. Ingat, karena di sini juga aku pernah ngalamin dimana dulu waktu 2 tahun yang lalu aku udah berhasil recovery dan berhasil dapetin uang ratusan juta di market, tapi endingnya apa? Gua balik lagi di angka 0. Maksudnya di angka 0 ini kan awalnya aku minus banyak tuh, ya kan? Minus banyak. Terus gua udah recovery, gua udah BE, balik modal, teman-teman. Nah, di sini gua udah profit ratusan juta. Profit ratusan juta ini diambil lagi, teman-teman. Jadi aku udah pernah ngalami hal yang seperti itu. Gua evaluasi karena kenapa? Lu kalau semisal sombong ya, gua coba jabarin. Kalau semisal kalian sombong, itu akan meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Semakin tinggi rasa kepercayaan diri kita, itu akan semakin enggan menggunakan yang namanya resiko, ya. Kita menghindari resiko itu. Endingnya apa? Karena mengabaikan yang namanya resiko itu, guys. Jadi secara otomatis euforia itu kalian akan naik, dan itu nggak bagus banget ketika kalian jadi seorang trader. Banyak banget aspek yang perlu kalian perhatikan kalau misal kalian jadi seorang trader. Ya salah satunya adalah kesombongan ini. Jadi jangan sampai ya kalian punya rasa sombong itu yang membuat dimana akhirnya potensinya kalian akan mendapatkan yang namanya hikmahnya doang. Oke. Nah, yang kedua adalah rasa tamak. Nah, rasa tamak ini sebenarnya udah wajar banget ya diobrolin, apalagi ketika kalian adalah seorang trader. Kalau semisal kalian masuk di komunitas A, B, C, D, E, F, G, pasti banyak orang yang, "Bang, jangan tamak, Bang. Jangan rakus dan lain sebagainya." Memang ya di kehidupan kita sehari-hari aja, kalau misal kita tamak, itu bakal ngancurin profesi kalian juga. Sebenarnya bukan di trader doang ya. Sebenarnya trader ini dibuat secara signifikan. Kalian pasti lihat ya, banyak orang yang punya bisnis, dia bisnisnya udah jalan, ketika dia punya rasa tamak, bisnisnya hancur seketika. Tamak ini banyak ya, banyak, nggak cuma tentang duit, entah itu tamak kekuasaan, tamak terhadap status, atau mungkin ada faktor yang lain. Tapi intinya di sini kalau semisal kita sebagai trader ya, kita lebih mengarah ke apa yang kita dapetin. Kalau semisal kalian dalam hari ini ya, dalam hari ini kalian udah profit mungkin 1000 USD atau mungkin 100 USD, berapapun profit yang kalian dapat, kalian harus punya rasa syukur. Karena cuman itu doang yang bisa
bisa memberhentikan kalian untuk biar nggak tamak, teman-teman. Karena gua lihat tuh banyak banget orang yang udah profit $4.000, $5.000, tapi ujung-ujungnya loss lagi bahkan margin call ya karena tamak ini, guys, ya. Kita bisa lihat dari semua aspek lah ya. Dari bisnis pun juga sama, dari kehidupan kita sehari-hari pun juga sama. Jadi untuk menghindari rasa tamak ini, kalian harus punya yang namanya plan, teman-teman. Plan exit dan plan entry. Exit ini bukan cuma take profit doang, tapi adalah di mana kalian itu juga punya yang namanya plan entry juga. Jadi ketika katakanlah nih posisinya kalian udah rugi, ya kan? Kalian harus punya batasan loss. Kalian harus punya yang namanya di mana posisinya kalian itu udah ngerasa, oh rela gue cuman segini nih. Ya misal modal kalian adalah 2000 USD, ya kan? Terus kalian cuman pengen hilang itu cuman katakanlah 50 USD, ya udah ketika hilang 50 USD, kalian udah stop di hari itu juga. Disiplin itu juga akan menghindari kalian dari rasa tamak. Dan jangan melihat daripada sisi lain. Karena 7 dosa yang gua jabarin ini itu saling bersinambungan, teman-teman ya. Dan sering kita jumpai juga di real life atau di kehidupan kita sehari-hari. Untuk poin yang ketiga itu adalah iri hati, iri dan dengki. Ketika ada temen yang lain beli mobil, ada temen B beli motor, kalian ngerasa iri, kalian ngerasa kok bisa ya? Dia bisa beli mobil, dia bisa beli motor, padahal umurnya mungkin masih muda banget, atau mungkin umurnya di bawah aku kok dia bisa beli ini, oh dia bapaknya kaya, dia pasti dapat dari yang enggak-enggak. Jadi iri hati ini bahkan mempersulit ya progres kalian untuk sukses, teman-teman. Karena kenapa? Yang ada di pikiran kalian itu cuman rasa iri dan dengki. Ya boleh lah kalau semisal kalian iri buat motivasi itu nggak masalah. Karena aku dulu juga pernah ngalamin di mana teman gua tuh beli ini itu dan lain sebagainya. Kok aku belum ya? Kok aku ngestak ya? Nah dari situ gua buat motivasi. Apa sih yang membuat mereka itu seperti itu? Akhirnya gua contek. Gua ngelakuin apa yang dia lakuin. Otomatis dari sini kita udah ngelihat memang harusnya seperti ini. Jadi ada satu poin yang dimana kesuksesan orang lain itu menjadi motivasi. Jangan sampai buat yang namanya rasa tidak senangan terhadap pencapaian orang lain. Karena gue lihat di YouTube banyak banget orang yang di sekitar gue tuh ngata-ngatain. Orang yang habis beli ini itu malah bukan senang tapi malah menghujat, guys ya. Malah iri dengki. Aku juga nggak tahu ya kenapa orang tuh punya pikiran seperti itu. Dan gue lihat polanya itu tetap sama. Orang yang punya iri dengki hidupnya nggak bakal kemana-mana. Gue lihat seperti itu. Nah, poin yang keempat adalah kemarahan. Ya, ketika kalian menjadi seorang trader, ketika kalian entry masuk di market, gue yakin ya 90% dari kalian ketika kena stop loss itu yang kalian lakuin adalah revenge trade, yaitu kalian trading berulang di harga yang sama. Jadi misal nih kalian buy SL 30 pip dan entry kalian itu kena di SL-nya. Secara otomatis di sana alam bawah sadar kalian itu pengen buat entry terus. Itu adalah emosi, jatuhnya emosi. Ada satu kata di mana jangan membuat keputusan ketika emosi, jangan membuat janji ketika senang, dan jangan membuat janji ketika sedih. Jadi 3 kalimat ini mungkin kalian bisa pahami dan kalian bisa tanam di otak kalian bahwasanya memang apapun itu ya, kalau semisal kalian punya rasa emosi ya mungkin bisa direda dulu, mungkin kalian bisa menghindar dulu, baru ketika pikiran kalian jernih itu kalian bisa lanjut untuk aktivitas. Karena gua lihat tuh banyak bro, emosi itu bukan cuman ketika SL ya, tapi ketika mungkin katakanlah kita udah TP nih ya kan, kita udah TP udah close, tapi harga itu udah lanjut lagi naik, teman-teman, atau mungkin lanjut turun yang harusnya kita udah profit besar di situ. Akhirnya apa? Kalian kepancing dengan hal yang seperti itu dan kalian entry lagi. Jadi itu banyak ya, banyak poin yang berasal dari emosi atau kemarahan. Nah, poin yang kelima adalah hawa nafsu. Kenapa banyak orang ketika dia udah bisnisnya besar, bisnisnya udah jalan, dia udah terkenal, jadi pengusaha sukses, kok tiba-tiba dia bangkrut? Salah satu faktornya adalah hawa nafsu. Kita harus ngontrol yang namanya hawa nafsu. Karena semakin status kalian itu semakin naik, itu godaannya semakin besar. Entah itu godaan cewek, entah itu godaan apapun itu semakin besar. Ada pepatah katakanlah semakin tinggi pohon, anginnya semakin kencang. Jadi aku percaya bahwasanya memang kalau semisal kalian nggak bisa mengontrol itu, entah itu kalian dapat profit miliaran dari trading, entah itu dapat berapa ratusan juta dari trading, kalau semisal kalian nggak bisa kontrol hawa nafsu kalian, ya kalian ujungnya sama aja. Duit kalian bakal habis gitu aja oleh cewek-cewek itu. Kalian mungkin tahu ya, ada orang di sekitar kalian itu ada pebisnis sukses, dia udah berkeluarga. Tapi ketika dia udah posisi di atas, dia mencari kesenangan di dunia malam, teman-teman. Itu banyak. Di sekitar gua juga banyak, teman-teman. Jadi ini adalah satu faktor yang bisa menghabiskan masa kejayaan kalian atau bisa membuat bisnis kalian tuh bangkrut. Karena fokus kalian tuh kepecah,
teman-teman. Yang harusnya waktu kalian buat kerja, tapi kalian malah sibuk mainin cewek. Boleh lah, nanti boleh lah. Kalau semisal mungkin kondisi kalian itu jomblo belum nikah, terus kalian itu ceweknya sekedar buat senang-senang aja atau buat have fun aja nggak masalah. Banyak dari luar sana itu ketika dia main cewek, ketawa dia. Dia lupa sama bisnisnya atau kerjaannya. Nah, poin keenam adalah kemalasan. Kenapa banyak orang suka mencuri, ya, suka merampok, suka nipu orang dan lain sebagainya? Sebenarnya akarnya adalah rasa malas. Ketika kalian pengen dapetin suatu hal, tapi kalian nggak pengen ngapa-ngapain. Kalian pengen sukses, tapi kalian nggak mau kerja keras. Kalian pengen dapetin apa yang kalian mau, kalian nggak mau kerja keras. Ujung-ujungnya apa? Kebanyakan daripada kriminalisme, akarnya adalah kemalasan. Nah, ini adalah dosa mematikan, teman-teman. Karena kenapa? Ini merugikan banyak orang. Ini yang dirugiin orang lain. Ketika kalian nipu, kalian dapat duit, tapi duit yang kalian hasilin adalah hasil daripada merugikan orang lain. Ketika kalian merampok juga mengalami hal yang sama. Kalian dapat duit, kalian dapat barang, tapi kalian merugikan orang lain. Nah, hal ini sebenarnya kalau misal kita pikir secara logika, kalau orang semuanya nggak ada yang males, nggak ada yang namanya kriminalisme. Gua yakin 100%. Karena akar dari permasalahannya adalah males. Jadi kalau semisal kalian jadi seorang trader, kalian pengen sukses, kalian pengen dapetin apa yang kalian mau, kalian pengen survive lebih cepat, ya kan harus kerja keras, kan harus belajar dengan giat, kan harus evaluasi secara cepet gercep gitu. Sebenarnya kalau misal untuk jadi kaya, kerja keras itu nggak cukup, teman-teman. Jadi kerja keras itu ada dua, yaitu adalah efisien dan kerja tepat. Karena kenapa? Kalau misal kerja keras doang tuh banyak orang di luar sana yang kerja keras, tapi hasil yang dia dapetin itu nggak seberapa. Jadi kalian harus punya yang namanya efisiensi waktu, efisiensi kerja. Ketika kalian udah dapat duit dari sana, kalian masukin dalam dunia trading, kalian masukin di market, teman-teman, kalian bisa nggandain duit dari sana. Jadi seperti itu. Nah, poin yang terakhir itu adalah kerakusan. Sebenarnya kalau misal kita ngomongin soal rakus, itu kurang lebih sama kayak tamak. Tapi yang membedakan di sini adalah rakus itu lebih mengarah ke makanan. Apa yang kita mau, ya, apa yang kita dapetin. Nah, dari sini kebanyakan rasa rakus itu dominan kepada jangan makan temen. Kalau misal kalian punya yang namanya progres yang bagus, karya yang bagus, ya kan, posisi kalian udah oke, ajak teman kalian tuh makan. Bukan kalian malah makan temen. Karena banyak orang di luar sana ketika dia udah sukses, teman-teman, kebanyakan malah makan temen. Dan ujung-ujungnya apa? Pasti dia bakal dimakan sama orang lain juga. Ini adalah hukum karma. Apa yang kalian tabur, ya itu yang kalian tuai. Gua tuh punya yang namanya, ya, pebisnis sukses semuanya. Dia income-nya udah miliaran per bulan, teman-teman. Tapi ketika mereka nyoba buat nusuk temennya dari belakang, endingnya apa? Nggak lama dia pasti bakal jatuh juga. Karena kenapa? Hukum rakus sama tamak itu kurang lebih sama. Dan seperti apa yang gua bilang, bahwasanya ini adalah akar di mana yang seharusnya kita dapetin lebih, yang seharusnya kita bisa stabil karena kita punya rasa tamak, semua yang kita dapat itu bakal diambil. Dan ini udah diajarin ya, dari segi agama, dari segi ekonomi, dari segi pembelajaran kehidupan, itu semua diajarin. Jadi gua harap dari 7 deadly sins ini yang gua sampaikan itu bisa merubah pola pikir kalian, merubah kebiasaan kalian, dan kalian bisa menjadi seorang profitable dengan cepat. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Ciao.